Warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'da. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kita lanjut ngaji fikih. Kita buka majelis kita dengan gerakan Fatihah untuk guru-guru kita. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Nasr bin Abdullah Syekh Al-Fatihah Syekh Al-Fatihah ila Syekh Zainuddin Al-Malibari ila Abdul Rahman ibn Abdullah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan masih membahas sunnah-sunnahnya wudu. Sangat banyak sekali sunnah-sunnahnya wudu. Yang ke-11, Iqalatut tahjil. Di antara sunnah wudu adalah memanjangkan tahjil. Bi ayyaghsila, yaitu dengan membasuh ma'al yadaini beserta kedua tangan, ba'dal 'adudaini, membasuh sebagian lengan. Jadi tahjil itu apa? Tahjil itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya kalau kuda, biasa kalau yang ngerti kuda ya, kuda itu dia punya karakter tersendiri sesuai dengan warnanya. Nah, di antara karakter yang bagus itu kuda yang tahjil. Tahjil itu seluruh kakinya hitam. Nah, kemudian di bagian kaki kanan yang depan itu putih. Ada yang putih, itu namanya tahjil. Atau kalau ghurrah itu juga kuda itu yang di di kepalanya, di dahinya ada warna putih, itu namanya ghurrah. Itu bukan hanya sekedar warna kalau di dalam dunia kuda ya. Itu punya makna tersendiri, punya karakter tersendiri. Itu kalau di kuda. Maka termasuk tahjil, istilah dikiaskan. Orang yang wudu itu dikiaskan dengan kuda dalam sisi tahjil tadi itu. Jadi kalau misalkan kuda tahjil itu adalah warna putih yang ada di kakinya, maka kalau orang wudu ya tahjil itu ya kedua tangan dan kedua kakinya. Kemudian maka disunahkan juga dalam wudu itu itolatul tahjil, memanjangkan tahjil, alias kalau bahasa mudanya ya basuhan tangan dan kaki. Kalau basuhan tangan itu sampai mana? Siku, itu batas wajibnya kan gitu. Maka kalau sunnahnya itolatul tahjil itu melebihkan dari siku, mungkin sebagian lengan. Ya ini namanya lengan ya. Nah, kalau ini lengan, bagian lengan. Wa ma'arrijlaini, dan membasuh bersamaan dengan kedua kaki, ba'dhas saqaini, sebagian betis. Kalau batas wajibnya kaki sampai mana? Mata kaki. Kemudian kalau mau mengambil kesunahan itolatul tahjil, memanjangkan tahjil, itu adalah dibasuh sampai setengah betis. Wa ghayatuhu, kemudian batasnya, maksudnya maksimalnya, isti'abul adudaini, menyeluruh lengan sampai atas, sampai ketiak, wasaqaini, dan kedua betis. Li hadithi Muslimin, dalilnya adalah hadis Muslim al-madhkur yang sudah disebutkan sebelumnya terkait dengan itolatul ghurrah, memanjangkan ghurrah. Ghurrah itu apa? Basuhan pada wajah gitu. Sebenarnya ghurrah itu adalah istilah di dalam dunia kuda, tetapi istilahnya digunakan di sini, ini dikiaskan begitu. Itu sunnah. Karena kalau kurang maka nggak sah wudunya. Kalau kurang dari situ, kurang dari siku tangan, kurang dari siku tidak basah, maka wudunya tidak sah. Atau begitu dengan kaki.
mata kaki tidak terbasuh, maka wudunya tidak sah. Maka baik dilebihkan sehingga tambah yakin basuhannya itu sudah merata. Itu yang ke-11. Yang ke-12, al-bada'atu, memulai fi ghusli yadayhi, di dalam membasuh kedua tangannya, wa rijlaihi, dan kedua kakinya, memulai bi atrafiha, dari ujung. Wa in sabba alaihi ghairuhu, walaupun disiram oleh orang lain, atau misalnya mungkin pakai keran lah bahasanya begitu. Jadi kita kalau khilafan li Raudhah, berbeda pendapat dengan yang keterangan yang ada dalam kitab Ar-Raudhah, fi annahu idza sabba, bahwasanya di dalam kitab Ar-Raudhah, masih dalam mazhab Syafi'i juga, idza sabba alaihi ghairuhu, kalau wudunya itu dengan dituang, maksudnya dengan pakai keran atau dituang oleh orang yang lain, bada'a bi mirfaqaihi, dalam kitab Ar-Raudhah ini dijelaskan kalau dengan dituang maka mulai dari mana? Siku, wa ka'baihi, dan mulai dari kedua mata kaki. Jadi kan wudu itu kan bisa dua macam. Yang pertama dengan cara mengambil air. Kalau misalkan kita wudu di kolam kan kita ngambil air. Berarti kalau ngambil air, kalau misalkan dari tangan kan tentu yang mulai dari ujung. Dari ujung kemudian ke siku, kan begitu. Kemudian kalau misalnya pakai pancuran, itu yang mudah kan begini, dibalik. Yang mudah kan dibalik dari siku ke ujung, gitu. Nah, ini ada perbedaan pendapat, masih sama-sama dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i yang pertama, baik dengan cara mengambil air ataupun disiram atau dengan pancuran, tetap sunnahnya dari ujung. Berarti kalau misalkan kayak pakai pancuran, kita tadah dulu airnya, baru kemudian disiramkan menuju ke siku. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sebagaimana keterangan dalam kitab Ar-Raudhah, masih dalam mazhab Syafi'i juga, kalau berbeda kondisi, berbeda cara. Kalau dengan di kolam, maka mulai dari ujung menuju ke siku. Tapi kalau pakai keran, pakai pancuran, maka dari siku menuju ke ujung. Kedua-duanya boleh. Begitu juga dengan kaki. Kalau kaki mulai dari ujung, kalau misalkan dengan cara dicelup, kita mungkin wudhu di sungai atau wudhu di mana begitu, langsung dicelup dari ujung menuju ke mata kaki. Tapi kalau dengan siram atau dengan pancuran, boleh dibalik dari mata kaki menuju ke ujung. Yang ke-13, sunnahnya takhlilu sya'rin, menyela-nyelai rambut, yakfi ghuslu dhahirihi faqat, yang mana sudah cukup dengan membasuh bagian zahirnya, bagian luarnya saja. Kalihiyati rajulin kathifatin, seperti contohnya itu jenggotnya seorang lelaki yang tebal. Lil ittiba, karena ittiba karena mengikuti contoh-contoh yang dicontohkan oleh para ulama dan juga para sahabat. Sunnah menyela-nyelai jenggot. Kan jenggot itu kan rambut yang tumbuh di rahang, di tulang rahang. Nah, jenggot ini ada yang tebal, ada yang tipis. Kalau dalam wudu, jenggot ini, menyela-nyelai jenggot itu hukumnya dua, sesuai dengan kondisi jenggot itu sendiri. Kalau orang-orang Asia, orang kayak kita ini, rata-rata jenggotnya tipis, maka itu wajib menyela-nyelai jenggot. Jenggot itu maksudnya supaya air sampai ke kulit yang di balik jenggot itu, begitu. Karena masih dalam area wajah, kan gitu. Nah, tapi kalau jenggotnya tebal sekali, mungkin kayak di orang-orang India begitu ya, orang ini, maka itu sunnah saja. Jadi kan karena tebal sekali, kalau kita pernah megang mungkin jenggot yang tebal itu kayak spon gitu, jadi susah air masuk itu, sehingga itu memberatkan kalau dipaksakan untuk air sampai ke kulit. Nah, kemudian kalau yang itu sunnah, jadi cukup mana area wajah yang tidak tertutup dengan jenggot. Nah, kemudian bagian jenggot cukup diusap atau dibasuh bagian luarnya saja, walaupun air nggak masuk ke kulit, nggak apa-apa, itu sunnah. Nah, yang seperti itu sunnah menyela-nyelai jenggot, sunnah. Tapi kalau yang tipis,
maka itu wajib. Nah, kemudian batasan tebal dengan tipis itu bagaimana? Batasan tebal tipis itu ukurannya kalau kita berhadapan, ya mungkin istilahnya takhotub. Takhotub itu berhadapan berbicara dengan jarak yang normal lah, tidak terlalu jauh, nggak terlalu dekat. Itu kulit jenggot itu kelihatan atau tidak. Ya, kalau misalkan kita berhadapan atau ngaca lah gitu, ngaca, kulit jenggot itu kalau kelihatan berarti itu tipis. Kalau tidak kelihatan maka berarti itu tebal. Begitu saja. Jadi sunnah menyela-nyela jenggot dalam kondisi jenggotnya tebal, gitu dah. Kalau misalkan tipis berarti wajib. Wal afdal, cara yang afdal kaunuhu bi asabi'i yumnahu, yaitu menyela-nyela dengan jari-jari tangan kanannya. Ma'a tafriqihima, dengan direnggangkan. Wa min asfalil lihyah, dan dimulai dari bagian bawah. Ya, jenggot di sini dari bagian bawah. Wa bi ghurfatin mustaqillatin, dan dengan ambilan air yang baru, dengan mengambil air yang baru. Jadi bukan bareng dengan wajah terus langsung begini, enggak. Wajah, nah kemudian tangan dibasahi, kemudian di sela-selai jenggotnya. Itu untuk jenggot yang tebal. Ai ghairi ghurfati wajhihi, yaitu dengan selain air basuhan wajah. Sunnah yang ke-14, takhlilu asabi'i yadayhi, menyela-nyelai jari kedua tangannya. Bitasbiki, dengan cara tasbik itu apa sih? Ini namanya apa nih? Ini namanya tasbik. Itu kalau bahasa Indonesianya apa? Nyapu rancang kalau bahasa Jawanya kan gitu ya. Nyapu rancang begini, pokoknya beginilah. Bitasbik, ini namanya tasbik. Warijlaihi, dan juga dengan menyela-nyelai kedua jari-jari kakinya. Bi'ayyi kaifiyatin sya'a, dengan cara bagaimanapun juga, bebas, caranya bebas. Walakinnal awwala, tapi para ulama memberi cara yang terbaik. Fi takhlili yadayhi, yang terbaik dalam menyela-nyelai jari kedua tangan. Yadihi yumna, dengan untuk tangan yang kanan, ayyaja'ala batnal yusra ala dhahril yumna. Caranya kalau tangan kanan gimana caranya? Yaitu dengan bagian telapak tangan yang kiri itu di sini, dari atas begini. Wa fi takhlidil yusra bil aksi, kemudian begini. Jadi bukan begini, tapi dari sini. Kalau tangan. Wa fi takhlidi rijlaihi, kemudian kalau menyela-nyela jari kaki, caranya itu ayyukhallilahuma min asfalihima, menyela-nyelai dari bagian bawah, dari arah bawah, bi khinsari yadihil yusra, mulai dengan menggunakan kelingking jari kiri. Mubtadi'an bi khinsari rijlil yumna, mulai dari kelingking kaki kanan. Wa mukhtatiman bi khinsari rijlil yusra, dan diakhiri dengan kaki yang kelingking kaki kiri. Jadi kalau kaki ya, anggap ini jari kaki. Caranya bagaimana? Menggunakan kelingking tangan kiri. Nah, mulai dari bawah, jadi bukan dari atas. Kalau tangan kan dari atas tadi. Nah, kemudian kalau ini dari bawah, dari begini, kemudian sampai ke kaki kiri. Kaki kiri juga pakai tangan kiri, begitu. Kaki kiri juga pakai tangan kiri. Itu kalau caranya. Tetapi itu cara yang diberikan oleh para ulama. Sebagian orang susah, pokoknya cara bagaimanapun juga boleh. Boleh dengan cara bagaimanapun juga boleh. Penting sunnah menyela-nyelai jari. Kemudian yang ke-15, mashu jami'i ra'sihi. Di antara sunnah wudu adalah mengusap seluruh kepala. Kalau yang wajib sebagian kepala, dalam mazhab Syafi'i ya, wajib itu sebagian kepala. Nah, kalau sunnahnya diusap dengan seluruh, hatta dzawaibi, sampai rambut yang menjuntai, al-kharijati an haddir ra'si, yang sampai keluar dari batas kepala. Mungkin rambutnya gondrong panjang, itu juga sunnah diusap keseluruhan. Sunnah, tidak juga ribet, ya udah usah, enggak apa-apa. Lil ittiba, karena mengikuti contoh-contoh
Wa khurujan min khilafi Malik wa Ahmad, dan sebagai solusi keluar dari khilaf, keluar dari perbedaan pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik al-qaili nabi wujubihi, yang mereka berdua berpendapat wajib mengusap seluruh kepala. Kalau dalam mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad itu wudunya wajib mengusap seluruh kepala. Ya, kalau Imam Syafi'i kita cukup sebenarnya begitu. Jadi dalam ikut mazhab Imam Malik wajib mengusap seluruh kepala. Biasanya itu kalau haji kemudian mau intikal madhab, dalam mazhab Imam Malik wudu bersentuhan dengan wanita asalkan tidak syahwat maka tidak batal wudunya. Nah, tapi nanti kalau misalkan buang angin, ya, wudunya batal. Wudunya harus dengan ikut cara Imam Malik. Di antaranya adalah wajib mengusap seluruh kepala. Tidak cukup hanya sebagian dioles begitu saja, tidak cukup. Lah dalam mazhab Syafi'i mengusap seluruh kepala itu sunnah, sebagai istilahnya ya udah, daripada kita berbeda pendapat dengan tegang-tegangan, sunnah saja, sunnah. Ini sebagai solusi keluar dari perbedaan pendapat antara para imam mazhab. Wal afdal, kemudian cara yang afdal, cara yang utama, fi kaifiyatihi, dalam tata cara mengusap seluruh kepala, ayyad'a yadayhi ala muqaddami ra'sihi, meletakkan kedua tangannya di bagian depan kepala sini. Wa mulsiqan ihda musabbahatihi bil ukhra, dengan menyentuhkan ujung jari telunjuk dengan jari telunjuk yang satunya. Wa ibhamaihi ala sadghaihi, kemudian kedua jempolnya itu di pelipis. Ini nempel di sini, di sini. Tsumma yadhhaba bihima ma'a baqiyati asabihi, kemudian menjalankan ke belakang. Ghairil ibhamaini, selain kedua jempol. Jadi semuanya berjalan begini kecuali jempol diam sebagai porosnya. Ila qafahu, sampai ke tengkuk. Tsumma yaruddahuma ilal mabda, kemudian mengembalikan ke tempat semula. In kana lahu sya'run yang qalibu, kalau rambutnya agak panjang, rambut yang istilahnya bisa membalik lah gitu. Istilahnya kalau rambut panjang sekali ini kan cukup baru bagian depan lah yang keusap, ya kan? Kemudian kalau bagian belakang yang belum keusap dikembalikan lagi ke depan lagi, maka itu bagian sisi rambut yang belakang baru terusap. Wa illa, tapi kalau rambutnya itu tidak terbalik, maksudnya mungkin rambutnya pendek atau rambutnya botak gitu, falyaktasir ala dhahab, maka cukup sekali jalan saja. Misalkan rambutnya pendek kan berarti satu kali jalan sudah terusap semua, maka itu cukup gitu. Wa in kana lahu imamatun aw qalan suwatun, kalau dia punya imamah itu sorban, aw qalan suwatun, atau peci, songkok, walam yurid naz'aha, dan tidak pengen untuk melepas peci ataupun imamahnya, tammama 'alaiha ba'da mashi nasiyatihi, boleh menyempurnakan mengusap itu di atas peci. Lil ittibai aidon, karena juga memang ada contohnya. Jadi kalau misalkan sedang pakai peci, wudunya pakai peci, nggak ngelepas peci, kemudian mau ikut sunnah mengusap seluruh kepala, rambutnya cuman nongol segini saja, nah kemarin cukup begini dan disempurnakan di atas peci, itu juga boleh. Ataupun bahkan nggak cuma sekedar peci, ada peci, ada serbannya lagi, nah, itu juga boleh, walaupun nggak kena rambut. Itu memang juga pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau lepas peci, monggo, tidak lepas juga boleh. Memang kadang pecinya mahal, kena air. Nah. Kemudian yang ke-16, mashu kulli udhunaihi, di antara sunnah wudu adalah mengusap kedua telinga. Bima'in jadidin, mengusapnya dengan air yang baru. La bibalalil roksi, tidak dengan air yang digunakan untuk mengusap kepala. Kadang-kadang habis mengusap kepala langsung telinga. Nah, sunnahnya itu setelah kepala selesai, kemudian dibasahi lagi tangannya, telinga. Wal akmal, yang sempurna, fi kaifiyati mashihima,
dalam tata cara mengusap kedua telinga, yaitu ayyudkhila musabbahataihi, hendaknya memasukkan kedua telunjuknya fi samakhai udhunaihi, di kedua lubang, masuk kedua lubang sini, wa yudirahuma 'alal ma'atif, kemudian mengelilingi atau memutar-mutar kedua telunjuk itu di lekukan-lekukan telinga. Wa yumirra ibhamaihi, kemudian menjalankan kedua jempolnya ala dhahrihima, di kedua punggung telinga, di telinga yang bagian sini. Yang bagian dalam itu untuk menyela-nyela yang bagian dalam, kemudian jempolnya untuk bagian luar. Tsumma yulsiqu kaffaihi, kemudian menempelkan kedua telapaknya itu bi udhunaihi, dengan kedua telinganya. Habis selesai begini, kemudian ditambah gini. Istidharan, sebagai, ya istilahnya istidhar itu pungkasan lah, atau bagian akhir finishingnya. Nah, itu dengan mengusap keseluruhan telinga dengan menggunakan bagian telapak tangan. Allahu Akbar. Itu caranya yang terbaik. Tapi pada akhirnya cara bagaimanapun boleh saja dikerjakan. Ini cara yang disajikan oleh para ulama-ulama fikih di dalam praktek mengusap telinga, ataupun yang lain-lain tadi juga begitu. Mengusap wajah, kemudian mengusap kepala, menyela-nyelai jari, dengan cara bagaimanapun juga boleh. Tidak sesuai, harus sesuai dengan cara yang begini, itu tidak. Yang ke-17, dalku a'dha'il wudu, menggosok anggota-anggota wudu. Wa huwa, menggosok itu, imrarul yadi, adalah menjalankan tangan, alaiha, di atas anggota wudu, aqiba mulaqatiha lil ma', setelah kena air. Jadi sebenarnya wudu itu disiram gini aja, siram, nggak usah pakai digosok, sudah sah bagian disiram itu. Atau dicelup, mungkin di kolam langsung celup gitu, celup, sudah sah. Tetapi sunnah menggosok itu ya menjalankan tangan setelah anggota itu kena wudu, kena air wudu. Khurujan min khilafi man aujabahu wa huwal Imam Malik, dan sebagai solusi keluar dari perbedaan pendapat terhadap imam yang mewajibkan menggosok, dalam wahwal Imam Malik, yaitu Imam Malik mewajibkan gosok itu wajib. Kalau mata Imam Malik, kalau wudu nggak cukup disiram, harus digosok. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau dibasuh ya basuh saja, gosok itu sunnah. Sehingga kalau misalkan pakai kolam, ya cukup dicelupkan, asalkan sudah rata, itu sudah cukup. Kalau digosok lebih sempurna lagi. Kemudian yang bagian 18, tathlithun, 3 kali. Tathlithun, membasuh dengan 3 kali. Lighoslin, untuk basuhan, wa mashin, dan usapan, wa dalkin, dan gosokan, wa takhlilin, dan juga menyela-nyelai, wa siwakin, dan bersiwak, wa basmalatin, dan basmalah, wa du'ain aqibal wudu, doa setelah wudu. Lil ittiba fi aktsari dzalika, karena beberapa contoh yang sampai kepada kita dalam hal itu semua. Jadi banyak 3 kali. Apa aja yang 3 kali? Sunnah gosok sunnah 3 kali, basuh sunnah 3 kali, ngusap sunnah 3 kali. Bahkan termasuk bismillah juga sunnah 3 kali, bersiwak juga sunnah 3 kali. Wa qiyasan fil baqi, dan pada hal-hal yang lain juga dikiaskan. Wa yahsulu tathlits, kemudian kesunahan 3 kali ini bagaimana didapatkan? Bi ghamsi yadihi mathalan, yaitu cara misalnya dengan cara menyelupkan tangannya. Summa bi tahrikiha salasan, kalau misalkan di kolam atau di sungai, di laut, misalkan wudu begitu, 3 kali bagaimana caranya? Kalau kita mau dicelup, masukkan, goyangin aja 3 kali, bukan celupnya 3 kali. Nah, celup 1 kali, goyangin aja 1 2 3, selesai, angkat. Kiri 1 2 3, goyangin, angkat, selesai. Itu sudah mendapatkan kesunahan 3 kali. Wa hadza innama huwa fil ma'ir raqid. Ini kalau dalam air yang tergenang, air yang kolam, sungai ataupun laut. Wa ammal jari, adapun kalau air itu yang
mengucur, fayahsulu fi tatslits bi mururi thalathi jarayat, atau misalkan air yang ngalir, sungai tapi sungai yang ngalir, maka bisa juga mendapatkan kesunahan 3 kali itu dengan cara lewatnya gelombang air sudah 3 kali. Ala udwihi, di atas anggota badannya. Jadi kalau misalkan air yang mengalir, itu sungai misalkan ada alirannya, hitung aja itu, tangannya diem aja, hitung ada gelombang yang lewat, 1, 2, 3, angkat, selesai. Itu sudah mendapatkan kesunahan 3 kali. Walaupun tangannya tidak gerak. Jadi kalau airnya diem, tangannya harus gerak. Wa yustaratu fi husul tatslits, kemudian disyaratkan dalam mendapatkan kesunahan 3 kali ini, ayyakuna ba'da tamami ghuslil wajib, setelah sempurna basuhan yang wajib. Oke, okay? Jadi kalau misalkan kita sunnah membasuh wajah 3 kali. Nah 3 kali ini kalau sudah selesai kewajibannya. Kewajibannya area wajah, ya mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, telinga kanan sampai telinga kiri, itu sudah basah semua, itu dihitung 1 kali basuhan. Baru kemudian basuhan yang kedua, yang berikutnya baru dihitung basuhan kedua. Tapi kalau misalkan kita basuhan pertama belum rata, belum dihitung 1 kali. Basuhan kedua baru rata, nah itu baru dihitung 1 kali basuhan untuk wajah. Baru berikutnya dihitung yang kedua dan yang ketiga. Jadi syaratnya untuk mendapatkan kesunahan 3 kali itu sudah menyelesaikan kewajiban basuhan. Falau tamma ghuslu wajhihi bi ghuslatin tsaniyah. Kalau misalkan sempurna basuhan wajah itu pada basuhan yang kedua, au tsalitsatin, atau yang ketiga, husibat kulluha ghuslatan wahidatan, maka itu semua tadi itu baru dihitung 1 kali basuhan karena baru menyelesaikan kewajiban, begitu. Baru kemudian setelah itu basuhan yang sunnah. Walau tawaddu'a, seandainya orang wudu marrotan sekali. Tsumma ba'da tamamil wudu, kemudian setelah wudu a'adahu marrataini, mengulangi wudunya 2 kali, lam yahsulit tatslits, maka tidak mendapatkan keutamaan 3 kali. Jadi 3 kali itu ketika basuh itu ya 3 kali, bukan wudunya 3 kali. Ada orang kadang wudu praktek basah wajah sekali, tangan sekali, kemudian kepala sekali, kaki sekali, terus ngulang lagi, wudu lagi mulai dari awal. Enggak begitu. Jadi langsung ketika wajah 3 kali, tangan 3 kali, kaki 3 kali, kepala juga 3 kali. Wa tukrahu ziyadatu ala thalath, dan dimakruhkan lebih dari 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali terlalu banyak, israf, membuang-buang air. Bal tahrumu, bahkan haram, in kanal ma, kalau air itu mauqufan, diwakafkan, litatahhur, untuk bersuci. Air yang diwakafkan untuk bersuci haram lebih dari 3 kali, kan buang-buang. Bukan untuk air sendiri saja, air yang kita bayar sendiri saja itu makruh kita lebih dari 3 kali, apalagi air itu air umum, air umat. Wa mithluha fil karahati an-naqsu anis salat. Sebagaimana lebih itu makruh, kurang juga makruh, karena sunnahnya 3 kali, kan gitu. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a tsalatan, karena Nabi wudu 3 kali 3 kali. Wa qala, kemudian Nabi bersabda, hakadzal wudu, beginilah wudu itu. Faman zada ala hadza, siapa yang lebih dari cara wudu yang aku contohkan ini, au naqasa, atau mengurangi, faqad asa'a aw dzalama, sungguh dia telah berbuat buruk atau dia berbuat zalim. Wa amma wudu'uhu marratan, terkadang Nabi juga pernah wudu sekali basuhannya, au marrataini, atau 2 kali 2 kali. Fa inna makana li bainil jawaz, itu bukan menunjukkan sunnah, tetapi menunjukkan itu jawaz atau boleh. Sekali boleh, tapi pernah Nabi wudu 3 kali, kemudian beliau mengatakan hakadzal wudu, beginilah cara wudu. Siapa yang lebih atau kurang dari ini, asa'a au dzalama, dia berarti berbuat buruk atau zalim. Bukan berarti haram, enggak, tetapi kurang sempurna. Lebih itu ya makruh kalau airnya air bukan air umat. Begitu ya dengan kurang. Nah, tapi kadang-kadang Nabi juga pernah wudu tuh kurang, cukup sekali Nabi wudu atau 2 kali basuhan. Nah, itu bukan sunnah, tapi menunjukkan hukum boleh dikerjakan seperti itu juga. Kadang-kadang kita kalau misalkan baru datang telat begitu, kemudian khawatir kalau wudunya
ngambil sempurna, siwakan dulu, kemudian wudhunya 3 kali segala macam. Kelamaan wudhu sudah ketinggalan jamaah. Nah, maka dalam wudhu cukup, malah justru sunnah mempercepat karena mengambil keutamaan berjamaah. Cukup mengambil yang sekali-sekali saja, kewajiban-kewajibannya saja, baru kemudian segera mengerjar sholat jamaah. Wallahu a'lam. Itu sebagian dari sunnah-sunnahnya wudhu. Masih banyak sekali nih. Sampai sini dulu, ada yang bertanya? Oke, baik. Pertanyaan pertama, mana yang lebih utama, wudhu dengan disiram atau dengan mengambil air? Ya, sesuai dengan kondisinya. Mana yang ada itu utama sudah. Nah, tidak ada yang lebih utama. Di setiap kondisi sudah, mana yang ada itu yang utama. Di tempat kita adanya keran, ya pakai keran, itu utama. Kalau ada yang kolam, ada dua-duanya, ya dua-duanya boleh dipakai. Nah, boleh pilih salah satu, tidak ada yang lebih utama. Kemudian yang kedua, terkait basuhan, memanjangkan basuhan tangan dan kaki. Mana batasannya? Tadi sudah dibahas. Kalau untuk tangan, sampai mana batasannya? Sampai ujung, sampai ketiak, sampai ujung bahu. Sunnahnya sampai sebagian atas betis, atas siku sedikit. Nah, kemudian kalau yang paling polnya, ya sampai sini lah. Oh, sampai badan kan enggak. Nah, sampai seluruh tangan dibasuh. Kemudian kalau yang kaki, seluruh betis, jadi sampai di bawah lutut lah ya, sampai seluruh betis dibasuh, itu boleh, sunnah. Karena itu nanti dalilnya kan waktu hari kiamat atau padang mahsyar, di antara ciri umatnya Nabi Muhammad, Nabi mengenali dari bekas-bekas wudhunya. Nah, karena bekas wudhu itu memancarkan cahaya. Maka silahkan panjangkan atau lebarkan cahaya wudhu kalian. Itu kata baginda Nabi SAW. Ada lagi yang bertanya? Bisa dipahami ya? Ini pembahasan fikih. Ternyata memang para ulama-ulama fikih kita tuh membahas begitu detail cara-caranya segala macam. Jadi kita sudah ibarat makanan itu sudah makanan jadi, kita tinggal menikmati saja. Menikmati saja. Ini bagian fikih itu istimbat atau mengambil kesimpulan hukum dari Quran dan hadis. Ini semua yang kita baca, yang kita ambil itu juga sudah mengambil dari seluruh dalil, baik itu Al-Quran, hadis ataupun ijma, qiyas dan seterusnya. Tapi tentu yang bisa mengambil kesimpulan inilah orang-orang yang ahlinya, yang sudah tahu bagaimana metode-metode pengambilan kesimpulan dari dalil-dalil yang ada, begitu. Ibarat kita tuh kalau kita fikih itu seperti makanan jadi, kita datang tinggal menikmati saja. Nah, orang yang belajar usul fikih, orang yang belajar usul fikih itu seperti makan, gitu, makan, menikmati makan bakso misalkan, sambil nanya-nanya ini bahannya apa aja. Oh, bawang putihnya sekian, oh cabenya sekian. Nah, kemudian orang yang mempraktekkan usul fikih, nah, maka itu seperti juga ke dapur sekalian ikut ngolah, begitu. Ngolah, oh begini. Kan kalau cuma bahan saja, orang baru tahu bahan kan belum tentu bisa bikin, kan begitu. Kadang-kadang teknik membuat pentolnya bagaimana, teknik membuat mie-nya bagaimana, kan gitu. Nah, itu ada punya keahlian tersendiri. Sebagaimana sering saya sampaikan tuh, kalau analoginya dengan dokter itu, apakah kita hanya dengan membaca buku kedokteran terus langsung tiba-tiba bisa buka praktek? Kan enggak juga. Walaupun saya sama-sama bisa baca juga kok. Tetapi kan ternyata ada teknik-teknik di dalam kedokteran itu yang perlu latihan khusus. Nah, begitulah hasil kesimpulan dari Quran dan hadis dan dalil-dalil yang ada itu sudah diramu, dijadikan kitab-kitab fikih sudah jadi, tidak tinggal menikmati saja. Nah, orang yang punya kelebihan, keahlian lebih, maka monggo mau tanya-tanya, nih bahannya apa saja, dalilnya dari mana. Baru kemudian kalau belajar usul fikih itu
kita langsung sekaligus praktek, oh ternyata begini toh proses pengambilan kesimpulan dari dalil ini, gitu. Sebagaimana tadi itu kayak mengusap wajah, oh dalam mazhab Syafi'i sunnah, dalam mazhab Malik kok jadi wajib. Sunnah wajibnya gimana? Cara mengambil kesimpulan, dalilnya mana? Selain bahannya mana kok bisa mendapatkan kesimpulan sunnah ataupun wajib? Faghsilu wamsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum. Kemudian usaplah kepala kalian. Nah, kemudian nanti di dalam bahasa Arab itu nanti usul fikih itu nanti bahas bahasa Arab. Bahwa nanti di dalam Al-Qur'an itu ayatnya ada yang mujmal, ada yang muqayyad, ada yang mutlak, ada yang muqayyad, ada yang mujmal, ada yang khas, am, ada khas, dan seterusnya. Jadi diteliti ini apa namanya bagian kalimat ini nih termasuk kalimat golongan yang mana begitu. Jadi itu punya teknik tersendiri di dalam mengambil kesimpulan. Jadi nggak cukup baca terjemahan, wah sebegini langsung kesimpulannya. Oh, tidak. Itu sama seperti orang yang tiba-tiba nemu buku kedokteran atau dia pinjem buku kedokteran, kemudian tiba-tiba langsung dia baca-baca, buka praktek. Dokter. Walaupun seandainya memang pas apa namanya hasil akhirnya sama, tetapi kan dia secara legalitas tidak diakui, kan begitu. Karena dia tidak melalui proses yang benar. Wallahu a'lam. Jadi kurang lebih begitu saja. Kalau kita kok dalilnya mana ya, kok ribet sekali ini ada begini. Itu sudah melalui proses yang panjang, proses yang rumit. Nah, kita tinggal menikmati saja, itu sudah cukup. Wallahu a'lam. Untuk orang-orang yang tidak mendalami ilmu agama itu secara serius. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa kita amalkan pada istiqomah ngaji. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.